gitu. Karena apa? Saya buktinya berhasil. Tadinya saya punya uang 350.000 korban PHK. Saya jadi punya modal buat kontrak toko. Ke tokonya harusnya 15 juta, jadi malahan jadi 7 juta. Satu. Terus keduanya saya punya barang pakaiannya. Tadinya nggak punya modal, sekarang pakaian saya banyak. Malahan saya di bawah HP-nya, profilnya ada. Mana mic-nya? Ini Pak Haji. Oke, bos, shoot bos. Saya. Nama? Yayat Sutarman dari Bandung Pak Haji. Ini. Oh iya. Bikinnya pakai celana dalam nggak? Standar. Oh, iya. Langsung diminum, kasih air putih. Tapi nggak disaring pakai celana dalam kan? Senjata makan tuan. Kasih teh manis. Oh iya iya. Ntar saya minum. Beres beres. Coba dulu Pak Haji. Bisa buat ngaceng nggak? Ya. Bisa buat ngaceng nggak? Insya Allah bisa. Segede gitu. Bapak meraktekin ilmu RDA apa coba? Tepuk tangan dulu dong. Bapak meraktekin ilmu RDA apa? Celana dalam sama centong Pak Haji. Terus? Si itunya celana dalamnya mau pertama dulu atau dilanjutkan yang berhasilnya? Iya, yang Dari pertama dulu, berhasilnya yang aja. berhasilnya ya. Bapak meraktekin ilmu RDA apa? Hajatnya bisa terkabul. Iya. Minimal nanti yang ada di ruangan sini Iya, nyontek dah. iya. Gak usah mikir lagi, nyontek. Jadi Bapak meraktekin ilmu RDA apa? Hajatnya bisa terkabul. Tunggu dulu bentar. Udah di-share belum di grup? Semua udah di grup? Oh, tunggu dulu bentar, Paus. Sambil nunggu ngirim-ngirim, coba lo telanjang dulu bentar. Malu Pak Haji di sini. Rumahnya di mana? Di Bandung Pak Haji. Dulu tau RDA dari mana? Kan waktu pertama ke sini sama Pak Haji dikasih ongkos sama centong ongkos 200, centong 1. Oh iya, mana ada orang berubah dikasih ongkos. Iya. Kan waktu itu wajah saya kata Pak Haji, kok sedih amat katanya gitu. Sekarang saya ceria, karena berhasil. Wow, tepuk tangan dong. Bener. Bener berhasil Pak Haji. Wow. Saya punya toko sekarang. Saya tadinya pengangguran. Mau jualan apa kata saya itu. Saya nggak terpikir jualan apa. Mumet aja, nggak ada pikiran. Setelah pulang dari RDAY, terbersit, saya harus jualan pakaian, buka toko. Uangnya saya tanpa modal Pak Haji, nggak tahu dari mana, tapi tahu ada uang buat kontrak itu toko. Sedangkan toko di sana rata-rata per tahunnya 15 juta. Saya malahan 7 juta masih ditawar, dia mau. Wow, Bapak meraktekin apa tuh RDAY? Celana dalam. Diapain? Dibalik-balikan, baju dibalik-balikan gitu. Terus mau ke kontrakan, saya kan direndam. Ya. Akhirnya pakai mandi sama saya Pak Haji. Jadi yang pakai mandi air apa? Air celana dalam yang direndam itu. Oh iya iya, rasanya gimana? Buhangsir Pak Haji. Tapi sahdu Pak Haji. Karena apa? Saya tadinya nggak ada modal buat kontrak, malah ada uang, tapi nggak tahu dari mana jalannya, tapi langsung punya uang. Dan yang punya kontrakannya itu kayak terhipnotis. Katanya bilangnya gini, kenapa ya sama si bapak ini 7 juta dikasihkan, tapi sama orang lain 15 juta enggak? Kata saya bilang, nggak tahu ya Bu, mungkin ini milik saya, kata. Padahal dalam hati, dengan karomanya anak yatim, rumah anak yatim, kanang me, pimpinan Bapak Haji Dewi Susanto, pasti berhasil, tunduk kamu. Saya bilang gitu. Ya dia tunduk. Hasilnya ya kontrakan dikasihkan. Ya, hasilnya tunduk ya. Tunduk dia. Nah, maksud saya gini Pak, bisa gak Bapak dalam hajat apa aja, misalkan Bapak pengen sembuh, pasti sembuh. Jadi digentak, jadi pasti sembuh. Oh begitu sih Pak Haji. Ibu Bapak coba nyontek debt collector, gentak gak? Bayar gak lo? Begitu juga setan, pasti cair. Pasti milik. Kan saya nggak pernah meraktekin ilmu RDAY. Fauji, jangan main air. Nanti papa punya Rubicon. Kayaknya saya belum pernah deh. Saya nggak langsung ngomong. Fauji, jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya kuda pacu 120 ekor. 120 ekor. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya kerbau 380. 380. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya Toyota Alphard warna hitam dan warna putih. Hitam genep, putih ganjil. Digentak. Iya.
Iya, Pak Haji. Debt collector kan Iya. bayar nggak lo? Bayar nggak? Bayar. Begitu. Nah, kita cuman jangan begitu. Iya. Kita cuman Iya. Tapi ngaceng nggak uangnya, lo? Ngaceng nggak? Iya. Kalau nggak ngaceng, gue sembelih. Langsung ngaceng. iya. Tapi uangnya bukan dapat pinjam itu Pak Haji, aku modal. Ya. Bukan dapat modal, bukan dari pinjam. Jadi, Ya pokoknya ada aja gitu Pak Haji. wow, tepuk tangan dong. Gitu, ada aja gitu. Satu itu Pak Haji. Jadi kalau saya boleh nih, Bapak Iya. ingat-ingat, Bapak pulang dari RDAY, meraktekin ilmu apa aja coba sedikit-sedikit ingat-ingat. Iya. Biar nih teman-teman minimal yang dengar semuanya masuk UGD. Pertama, saya sholat qobla sama bada tidak ketinggalan Pak Haji. Sholat Badiah Qobliyah nggak ketinggalan. Nggak ketinggalan. Sholat tahajud sama sholawat Nabi dan alhamdulillahnya per 3.000 nggak ditinggalkan juga Nggak Pak Haji. ditinggalkan Nggak juga. ditinggalkan. Terus kata Pak Haji kalau bangun tidur sebelum turun ke lantai harus gini. 41 kali Senyum, senyum ya. bangun tidur. Tapi senyumnya saya keterusan Pak Haji. Jadi Pantesan tadi Itu, Pak Haji. ambulan mau ke rumah Bapak tuh. Kan saya tanya, ambulan kamu mau kemana? Mau jemput Bapak yang dari Bandung. Kenapa? Gilanya keterusan. Oh gitu. iya. Terus gini Pak Haji. Setelah itu menggunakan direndam itu celana dalam sama baju dibalik-balikan, saya mendapatkan juga modal buat beli barang-barangnya. Pakaian saya tadinya nggak punya toko, bukannya toko pakaian, sekarang pakaiannya banyak Pak Haji. Wow, tepuk tangan. Banyak saya. Oh, Cuman ada tapinya Pak Haji. apa tapinya? Kan namanya orang nggak cukup satu, pengen dua dengan tiga kata Pak Haji. Pak Haji juga kan dari 1 hektar jadi 4 hektar. Iya. Nah, saya juga pengen kayak gurunya. Pengen banyak pembelinya Pak Haji, pengen rame gitu Pak Haji, lebih rame lagi gitu. Iya. Itu pembelinya ada tiap hari juga, tapi pengen lebih wah lagi gitu Pak Haji. Iya. Nah, setelah itu ya saya itu aja masalahnya, itu saya pakai berhasil aja gitu Pak Haji. Bos, kalau saya boleh tanya, berapa hari dari datang ke Oh RDAY iya. sampai terkabul Betul. butuh berapa lama waktu? Enggak lama. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Hitungan hari Pak Haji. Hitungan hari. 3 hari mendapatkan modal buat kontrak. 3 hari mendapatkan modal buat beli barang-barangnya. Tadinya barang cimol, sekarang barang gres Pak Haji. Jadi 50-50, 50%, tadinya barang cimol, sekarang jadi barang-barang gres. Belanjanya saya nggak tanggung-tanggung dari Kudus sama Semarang gitu. Wow, tepuk tangan. Luar biasa. Tadinya saya sedih kan ke sini, nggak punya modal karena korban PHK juga. Jadi uangnya kere. Sekarang alhamdulillah Pak Haji gitu. Ada modal. Ada modal. Iya. Buat sedekah juga ada modal. Gitu. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Luar biasa. Jadi gini Pak, Bapak nanti nyimak YouTube yang terakhir tuh ada yang namanya Pak Roni. Pak Roni itu pasien saya 2015 itu omsetnya per hari cuma 20 juta per hari. Tapi di 2023 nih Roni omsetnya per hari udah 600 juta. Berarti sebulan udah 18 miliar. Apa yang dia jalanin? Dia yakinnya tingkat dewa. Pasti gitu. Ini Betul, kan Pak Haji. kebanyakan yang ada di ruangan sini kan ngeluh. Pak Enggak. Haji, saya punya utang. Pret, ngomongnya aja gue udah malas menjawab WhatsApp-nya. Janganlah. Lu utang itu udah seizin Allah. Dua nih yang bikin saya malas nih. Malam-malam bukannya bersyukur, dia malah berdoa. Doanya apa? Ngeluh. Ya Allah, angkat kesulitan saya. Yang bikin sulit kan Allah. Syukuri dulu dong. Betul Pak Haji. Ini enggak. Ya Allah, tadi ada debt collector. Dia cerita. Kata Allah justru debt collector yang datengin Allah. Dia cerita lagi. Jangan dong. Terima kasih Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya dianugerahkan utang piutang. Buat saya, utang piutang itu bukan masalah. Tapi anugerah. Hikmahnya dengan utang piutang, saya jadi rajin berdoa, rajin ibadah, rajin bersyukur, rajin gitu. Ini malah ngeluh. Makanya kalau masih ngeluh, saya angkat tangan. Iya. Kalau dia yakin, pasti besok kebayar. Pasti besok kebayar. Pasti besok kebayar. Begitu. Atau besok pasti ada uangnya. Besok pasti ada uangnya.
besok ada uangnya. Ini enggak, ngeluhnya 10 kali, syukurnya sekali. Kan kalau ngeluh mundur 10 meter. Iya. Kalau syukur maju semeter. Jadi minusnya berapa? 9. 90. Bisa? Bisa Pak Haji. Jadi Terus gini, Pak Bapak Haji. syukurnya ditingkatin ya. Betul, ya. Dari bangun tidur sampai mau tidur isinya syukur. Siap, Jangan Pak Haji. isinya ngeluh. Ya. Nanti nggak kayak Roni. Roni kan baru datang 2015 cuma 20 juta omsetnya. Saya tanya berapa Ron omsetnya Ron? 20. Kemarin saya ketemu tahajud. Ron, berapa sekarang? Per hari Pak Haji. Iya. Udah 600 juta Pak Haji. Alhamdulillah. Apakah dia gede-gedein gudang? Enggak. Apakah dia buka cabang di mana-mana? Enggak. Satu aja Pak. Jadi dulu dia beli Indomie cuman sedus, 2 dus. Sekarang Indomie 16 karton. Bukan. 16 truk. Iya. Tapi nggak turun. Cuman tukar DO doang. Iya. Kopi kapal api dulu sepak. Sekarang 12 truk. Apa turun? Naik. Enggak. Jadi kalau dia turun, kopi kapal apinya kan butuh karyawan yang naikin turun. Minggulin. 1 lama, 2 bayar karyawan. Ini enggak, Bos. Barangnya masih di truk. Dia cuma tukar DO doang. Iya, iya. Nah, maunya gue begitu. Kayak rokok Ji Samsu. Ngapain mesti dipinggul-pinggul, taruh di gudang, ntar dari gudang orang beli Bawa lagi. dibawa lagi. Aduh, si goblok. Dagang apaan itu? Jauh usah. Jadi barangnya masih ada di mobil. Bok. Tukar faktur. Dari pabrik. Nanti keluar faktur dia. Nah, dia langsung berangkat, Bos. Iya. Jadi kan bayarnya cuma sekali. Terus nggak bayar. Nggak butuh gudang. Iya. Nah, kalau Bapak bilang, saya mau buka cabang lagi. Aduh, Bos. Ngontrolnya gimana? Iya, Pak Haji. Udah aja 1. Tapi udah tukar faktur. Iya. Lewat-lewat aja. Jadi Bapak duduk manis. Betul, Pak Haji. Orang kan ngitung duit. Bapak mainin kontol. Tuh. Yang penting kan duit masuk. Itu Pak Haji. Itu celana dalam sama saya dan centongnya pakai jimat. Disimpan di laci. Oh iya. Terus centongnya sama baju ke baju kan. Iya. Pasti yang beli ya seperti jangan diam, kamu harus turun. Mau ganti yang baru kata saya gitu. Iya. Nih Itu contoh ya. terus itu Pak Haji. Kalau Bapak lihat YouTube kita yang terakhir tuh, ada bayi udah mati. Bayi udah mati karena prematur ya, baru 6 bulan mati kan. Iya. Itu kan dicentongin embernya, itu kan bayinya taruh di ember, dicentongin kan. Sama si tukang belau. Diginiin sama tukang belau. Bangun nih, udah kelamaan lu tidur. Bangun. Oh. Nah, maksud saya itu centongnya dikepretin aja ke itu, kemana? Baju. Laku gitu pakai centong. Betul, dari Pak Haji. saya. Iya. Kan Malah centong. dimarah sama saya. Kamu diam aja, terus keluar besok. Keluar besok. Jadi diajak ngomong. Gitu. Gimana Bapak praktekinnya? Ya. Kamu diam aja, pengen dimarah, keluar besok. Besoknya keluar Pak Haji. Itu. Ganti daster yang baru, yang daster Arab itu. Nah, Gitu. jadi diajak ngomong. Betul. Kita kan enggak. Iya. Anak nakal, suami tukang judi, suami boros. Jangan diajak ngomong suami, nanti berantem. Kita ngomongnya di kamar mandi aja. Suami, lo kalau jadi suami gue kerja tahu. Ngomongnya di kamar mandi. Jangan ngomong langsung ke suami. Yang ada jadi talak entar. Betul Pak Haji. Diajak ngomong. Terus ada lagi Pak Haji. Hah? Terus ada lagi saya. Oh iya. Tepuk tangan dulu dong, biar semangat. Terus gini Pak Haji. ATM saya sama centong sama apa namanya? Celana dalam. Kamu ATM bukan kartunya, saya butuh uangnya. Kamu harus masuk kata saya gitu. Ya alhamdulillah ada modal. Masuk. Ya masuk. Tapi Tepuk tangan dong. nominalnya nggak bisa disebutin. Nah, pertanyaan saya sekarang Pak Haji. Satu itu pertanyaan saya. Saya pengen lebih banyak pembelinya Pak Haji, itu aja. Diajak ngomong. Iya. Diajak ngomong. Baju diajak ngomong. ATM diajak ngomong. Bon kwitansi kalau Bapak buka bon, kalau transaksi diajak ngomong. Iya. Duit diajak ngomong. Gitu. Iya. Jadi Bapak mesti ngajak ngomong dulu. Nih diajak ngomong. Pakai cari. Iya. Diajak ngomong. Besok lu datang. Tapi jangan segepok. Maunya gue sebrut. Kalau bisa mah 10 brut ya. Diajak ngomong. Iya. Oke? Bisa. Iya. Nah begitu. Gue juga diajak ngomong bos. Iya. Emang gue gak ngajak ngomong. Sapi itu tadi tamu
Lihat tuh, bos Sableng tapi mobilnya Alphard tuh. Kenapa bos? Itu Pak Haji kayak seumur hidup saya belum pernah lihat sapi aja ngomong. Baru Pak Haji, gue aja ngomong tadi. Sapi, besok orang lihat lu nggak nawar ya, terus nggak milih, terus nggak dibawa pulang, bisa gak? Nah besok kan ada orang mau beli sapi 150 juta, mau beli 4 ekor, 600, besok Jumat. Makanya tadi gue aja ngomong dulu sapinya. Iya. Ntar lo tatap mukanya ya, ntar lo bilang, jangan nawar gitu ya. Iya. Terus jangan dipilih, gue aja pilihan gue gitu ya. Ya. Terus jangan dibawa pulang ya. Iya. Sama mana bos? Mana ada orang beli sapi nggak milih? Di mana-mana orang beli sapi kurban milih. Di mana-mana orang beli sapi kurban nawar. Ini nggak nawar. Di mana-mana orang beli sapi kurban nggak dibawa pulang. Di mana-mana pasti bawa pulang. Betul. Nah maunya gue, lo mesti begitu. Siap Pak Haji. Gurunya bisa, muridnya harus bisa dong. Malah harus lebih kaya dari gurunya ya Pak Haji ya. Jangan. Jangan. Iyalah. Kalau bisa lo di bawah gua. Oh iya siap Pak Haji. Terus satu lagi nih Pak Haji. Gua kan pakai Alphard. Kalau bisa lo pakai Biantek, Mazda Biantek. Kan sama kayak Alphard kan. Cuman bedanya. Terus anak saya ini Pak Haji. Lo baca dulu yang kencang nih. Siap. Ini barusan ada orang WhatsApp, coba lo baca. Yang kencang. Sambil berdiri. Ya. Baca. Ji, saya ikutan kurban 2 ekor sapi. Nanti saya transfer 300 juta ya. 1 ekor atas nama ibu saya, Cik Sadah binti Ali Ahmad. 1 ekor lagi nama saya Lena Darawati Suhud. Lebaran haji saya ke kandang Ji, bawa ibu sama keluarga bisa Mbak. Oh, mau saya juga kayak gitu. Ya. Jadi orang beli sapi 300 juta, 2 ekor, 150, nggak nawar, nggak milih, nggak dibawa pulang. Kok bisa? Lah kan ini orang Malaysia. Iya. Cik Sadah binti Ali Ahmad, ini orang Malaysia. Lagi mana mau dibawa pulang? Pasti saya juga bisa nanti Pak Haji. Gitu. Pasti bisa saya juga. Gurunya bisa, muridnya harus bisa. Pasti bisa, pasti. Terus Pak Haji ini satu lagi Pak Haji. Ini anak saya kuliah Pak Haji. Bukan kuliah, mau kuliah, sedang testing. Minta lancar segalanya, tanpa biaya, tanpa syarat, tanpa apa aja. Colek kontol lo, pakai tangan kiri colek kontol lo, taruh di mulutnya dia. Kuliah tanpa biaya, colek kontol lo tiap pagi, tiap malam. Bangun tidur colek kontol lo. Nah, nanti kamu juga nyolek kontol kamu. Kuliah tanpa biaya, kuliah tanpa tes, kuliah. Begitu. Jadi nanti bibir lo isinya kontol semua. Tapi hasilnya kan waras. Hasilnya begini. Iya, Pak Haji. Iya. Kayak anak gua aja. Rida, kamu sekolah dokter besok? Nggak mau, aku punya arsitek. Vira, nomor 2. Kamu besok sekolah dokter? Nggak mau. Aku besok teknik sipil. Langsung bos, gue bilang. Dulu, kalau anak nggak nurut, dukun bertindak. Sekarang, kontol bertindak. Colek aja, sekolah dokter ya. Sekolah kalau dia tidur. 9 hari Pak Haji? Terus berapa hari? 9 kali. 9 kali. Sampai terkabul. Iya. Kamu jangan bangun ya. Iya. Karena gue dokter bos, dua-duanya bos. Titelnya dokter selakangan. Iya. Nggak apa-apa. Tapi kan anak gue pakai mobil mewah bos. Kuliah udah selesai. Sekarang praktek di rumah sakit. Dokternya kan dia. Iya. Direkturnya mobilnya aja Mazda. Iya. Anak gue Robicon gue dipakai sama dia. Makanya kata direkturnya, ini nggak salah, dokter junior tapi mobilnya Robicon. Iya. Gue bilang besok ganti, jangan pakai Robicon, pakai apa Land Cruiser, kayak Land Cruiser. Iya, besok ganti lagi, pakai Dodge Journey. Sekarang dia pakai Jeep Mercy GL 400 yang kayak punya Pak Jokowi yang terbaru. Iya. Bisa, iya. Amin. Ya, dicoret sama bapak mau kan? Dia lagi kan tidur. Pakai Robicon bos. Lagi tidur Pak Haji. Daripada nggak dicolek pakai Grab Car tuh. Lagi tidur apa lagi? Lagi tidur. Kalau lagi melek takutnya lu ditabok. Lagi tidur. Anak gue juga lagi tidur, gue colek bos. Colek. Anak gue sekarang pakai Harrier terbaru. Iya. Toyota Harrier terbaru, yang kecil. Bisa jidatnya taruh di jidat kalau cerdas. Kalau jidat dicerdas, biar cerdas. Anak lu mau cerdas apa mau apa? Mau lunas itu. Kayak begini.
Nanti kalau jidatnya pakai alat kelamin terlalu cerdas, ya jadi koruptor lah. Nggak apa-apa bos, yang penting nggak ketangkep bos. Santai aja. Pak Haji, Eh, saya cuman itu aja syaratnya. Nggak ada lagi. nggak ada lagi. Jadi Nggak. intinya coba ulangi Intinya. lagi. Lo meraktikin ilmu RDAI apa, hajat lo terkabul. Ingat-ingat. Satu, Satu, saya menggunakan air rendaman itu apa namanya? Celana dalam. Itu dipakai mandi. Berangkat kanu yang punya kontrakan, murah harganya. Kedua, saya pakai centong, disimpan di bawah bantal sama ATM-nya. Saya punya modal untuk buat kontrakan. Ketiga, saya pas dapat kontrakan itu menggunakan centong dengan celana dalam disatuin sama saya Pak Haji. Itu dapat modal buat beli pakaiannya. Nah itu Pak Haji. Terus sakit gigi tadi pergi ke sini pakai celana dalam juga ke sini sembuh. Iya, sembuh. Sembuh itu. Bos, Gitu. ini kan celana dalam lo manjur banget. Sangat Pak Haji. 3 yang warna merah itu yang paling bagus mah. Nah, Warna merah itu bener Pak Haji. boleh gak yang lo pakai sekarang dicopot biar dipinjam sama ibu-ibu dulu bentar. Jangan Pak Haji. Nah, Saya belum banyak berhasilnya. Pengen kayak Pak Haji gitu punya Robicon saya. Itu mantap itu Pak Haji. Celana dalam saya itu yang merah itu. Saya Iya. cirian itu. iya. Makanya udah dicuci, dijemur, pakai lagi, dibawa lagi ke toko gitu saya gitu. Jadi di toko nggak pakai celana dalam, cuman celana luar aja gitu. Alhamdulillah Pak Haji, ilmu dari Bapak Haji itu sangat manjur juga itu Pak Haji. Mulai dari celana dalam, terus centong, terus apa namanya ATM dipakai centong itu. Iya. Saya punya modal. Terus saya punya modal buat beli barang gres dari luar Jawa itu dari Kudus dengan Semarang itu. Terus punya modal juga itu tanpa nggak tahu, saya lupa lagi nggak tahu dari mana, tapi saya nggak punya utang Pak Haji, punya buat kontrak tapi nggak punya utang saya itu Pak Haji. Saya lupa lagi, mungkin itu keajaiban saran dari Pak Haji juga, mungkin itu mungkin ada ridho Allah juga buat saya. Allah sangat sayang sama saya gitu. Mungkin orangnya saya kecil, mungkin sayang ke saya gitu Pak Haji. Jadi intinya gini, Bapak ini yang datang ke berapa kali? 2 kali Pak Haji. Waktu itu kan saya sedih sama Pak Haji, lihat saya kan kayak kok mukanya kayak gini katanya Pak Haji, gitu kata Pak Haji itu. Gitu. Tapi saya mantep. Pak Haji itu modal utama saya. Saya gitu aja dari pikiran saya. Saya yakin saya bisa punya toko gitu. Padahal saya bukan tukang jualan Pak Haji. Saya nggak bisa jualan, tapi sekarang pinter itu. Iya. Pak celana dalam dikini-kini kan ke muka. Oh iya, Gitu. 99 kali. Betul. Bangun tidur sama mau tidur. Yang lihat muka saya sing jadi uang, Iya. sing masuk ke ATM isi rekening saya, Iya. gitu. Iya. Muka saya sing mulus rahayu, Iya. sing banyak orang yang senang. Iya. Contohnya Bapak Haji ini senang sama saya, Oh iya. akrab dengan saya. Si A ini senang sama saya, akrab dengan saya. Malah minta nomor HP-nya, Pak. Malah minta nomor HP-nya ke saya. Iya. Saya dalam hati, celana dalam saya ini, gitu, saya gitu Pak Haji. Itu mantap sih itu Pak Haji itu. Iya. Makanya saya waktu itu bawa kakak ipar, sekarang anak sendiri saya kesini. Ini. Iya gitu. Ini Colek aja bos. siap Haji itu. Colek, terus lu praktekin sholatnya harus tepat waktu. Mbak dia qobliyahnya harus dikerjain. Berjamaahnya nggak boleh bolong. Iya. Sebelum Iya. ajan udah duduk di masjid. Nah, paksain. Kedua, kalau lu pengen kaya raya tajir melintir kayak Pak Haji, sedekah subuhnya jangan bolong. Lo mau berapa sedekah subuhnya? Mau 100.000, mau 200.000, jangan bolong sedekah subuhnya. Kalau 100.000 berarti sebulan 3 juta. Nah, Jumat barokah nih besok kali Jumat. Lo paksain sedekah 1 juta wajib. Gitu. Tapi belum kerja Pak Haji. Minta Mereka sama harus cari bapaknya, minta sama bapaknya. Oh siap Haji, siap. Anak gue juga mintanya, Mak. Oh iya. Gua, Pak, sedekah Jumat barokah ya, Pak? Iya. Pak, sedekah Jumat barokah? Iya. Pasiennya dia lebih banyak daripada seniornya. Kan Iya. anak saya masih junior. Masih baru. Betul Pak Haji. Tapi pasiennya banyak banget. Ya kayak gini aja, pasiennya rame. Iya. Kuncinya cuman pasti rame. Pasti rame. Pasti rame. Ini Iya. rame. Iya, Gue juga kan nyebut di jalanan. betul. Pasti rame. Banyak pada duduk di Tadi bawah. juga saya kan Pak Haji. Pada ditanya sama orang-orang ini. Oh banyak yang senang sama saya gitu. Iya. Wah saya hebat kayak Pak Haji kata dia. Wah gimana? Sekarang aja saya bicara di depan mereka ini. Tadi. Iya. Oh, Saya iya. gini-gini saya berhasil kata saya gitu. Itu kan hitungannya nggak bulan, nggak minggu, hari kata saya gitu. 1 minggu saya berhasil kata saya gitu. Ya, nah, coba yang ada di ruangan sini, ada gak yang mau nanya ke Bapak biar Bapak jawab? Ada Boleh, nggak silakan. yang ada di ruangan sini?
Sok mau nanya apa? Ada gak? Saya tadi Iya. Pegang mic-nya, nanti kasih dia lagi jawab. Untuk merendam celana dalamnya itu butuh berapa lama? Jawab. mudah itu Mak tuh. Pulang kerja atau mau tidur itu celana dalam diremam pagi-pagi dipakai mandi. Terus celana dalam selain dipakai mandi, diginikan aja wajahnya ke wajah gitu. Yang lihat wajah saya sing jadi uang, sing masuk ke rekening ATM saya, sing isi ratusan juta dari mana aja datangnya masuk ke rekening saya. Betul itu ada saya modalnya itu. Jangan di kamar aja, di kamar tempat tidur. Di kamar, Di kamar, tempat tidur. dan di Jangan kamar di mandi. teres, jangan di teres. Jangan. Takutnya tetangga sebelah kan pada ngeliat. Takutnya dia telepon ambulan, 911 ambulan. Tolong dong jemput bapak itu yang depan rumah gue. Dia pulang dari RD Kandang B agak gila lah. Gue juga yang repot. Kan itu juga ada yang nanya. Apalagi kalau viral di TikTok. Pak Haji kan itu Apalagi juga viral di YouTube. ada yang Waduh. nanya ke saya. Bapak, kenapa jualan di toko teh bajunya dibalik terus? Biar bagus terus baju saya biar nggak luntur. Saya bilang gitu aja. Begitu. Simpel sih. Jangan dijawab ini pesugihan saya. Enggak. Jangan. Biar anyar terus, biar baru Biar terus. kelihatan baru terus. Ya, gitu, dipakainya jadi di dalam. Kan sana dibalikan, kan jualan baju. Kan baju itu biar utuh buat dijual itu, Mas. Ya. Gitu aja, Pak Haji. Pokoknya Jadi saya bahagia, Pak Haji. Orang Datang tuh sini. jangan dijawab yang benar, bos. Jawabnya yang biasa aja. Iya. Kok bajunya dibalik? Iya, tadi saya buru-buru. Iya nih, biar yang di dalamnya Nggak luntur. nggak luntur. Jangan Bapak bilang, iya nih pesugihan dari Pak Haji Dwi. Jangan, ntar viral. Kalau viral, tamunya banyak, gue kapan ngawinin kuda? Kapan ngawinin kambing? Gue kan perlu juga ngawinin. Betul, Pak Haji. Betul. Gitu. Terus, Pak Haji, terakhir, saya akan pulang dari sini waktu pertama datang sini ke Sibolong, Pak Haji. Oh iya, saya punya kuda si bolong. Ke Sibolong Itu pertama. pesugihan tuh. Iya. Saya bilang gini, Bolong, kan aku sekarang lagi keadaan begini, saya nggak akan mau sebutkan karena doa. Yang penting kamu doakan saya sing berhasil mendirikan usaha saya, sing banyak rezekinya. Alhamdulillah Pak Haji, satu Tamu itu. saya yang utangnya 200 miliar kan ngobrol sama si bolong. Iya. Tamu saya ngasih Robicon kan ngobrol sama si bolong. 150 M. Betul. Yang utangnya 350 M juga lunas ngobrol sama si bolong. Apalagi bapak-bapak kan utangnya recehan. Kalau bisa antri itu masih bolong ya. Iya. Terus tadi Pak Haji, tadi juga mungkin miliknya si Pak Haji ini juga mungkin ya. Pak Haji, mumpung ada di sini ke Sibolong yuk. Saya udah beli wortel kata saya gitu. Oh udah, Udah tadi bawa ke sana Pak Haji. diajarin ngomongnya. Iya diajarin sambil kepala sih aja dielus-elus. Oh iya. Si Bolongnya malah kayak yang Ridho, diem gitu, unggah-unggahan. Kamu berarti ngerti sekarang. Iya, Karena saya bawa wortel, dulu enggak. Dulu mah kalah gini-gini, sekarang unggah-unggahan kan, gitu. Jadi bapak kalau mau ke si bolong, mesti bawa makanan. Betul Pak Haji. Kasian. Iya. Bolong diajak ngobrol, maunya kita doang. Iya. Risiin dong duitnya. Beliin dah wortel, kasih bolong. Bolong. Besok gue pulang dari sini kaya raya ya, tajam melintir ya. Gue sekarang kesini naik motor. Besok kalau bisa gue kesini naik mobil Kijang Innova. Gue sekarang naik motor. Besok gue kesini naik Pajero ya. Begitu. Boleh gak Pak Ji? Saya kesini naik motor. Besok saya kesini naik Robicon. Jangan. Loncatnya terlalu jauh. Ini terakhir Pak Haji, saya kasihan sama ibu-ibu juga mungkin. Tapi mudah-mudahan bisa menyimak apa yang saya bicarakan itu. Karena itu nyata, saya bukan bohong. Saya nyata, saya orang nggak punya, korban PHK. Nggak punya modal. Punya modal waktu itu mau kontrak toko sama modal, punya uang 350.000 itu. Terakhir saya ngasih makan si Bolong tadi Pak Haji, itu aja. Tadi udah ke bolong. Udah. Oh, iya. Malah Coba terangin dulu nih kan yang lain nggak mudeng. Bolong itu siapa bolong? bapak-bapak, ibu-ibu, itu kita bukan menyembah ke Bolong, tapi supaya si Bolong itu mendoakan kita, itu. Karena apa? Saya buktinya berhasil. Tadinya saya punya uang 350.000 korban PHK, saya jadi punya modal buat kontrak toko. Ke tokonya harusnya 15 juta, jadi malahan jadi 7 juta. Satu. Terus keduanya saya punya barang pakaiannya. Tadinya nggak punya modal, sekarang pakaian saya banyak. Malahan saya di bawah HP-nya, profilnya ada. Toko saya kalau mau dilihatin saya bisa dilihatin itu. Ada. Maksudnya mau dia belajar sombong, Ya, mau dilihatin ke Pak Haji tadinya Ya, di bawah HP itu fotonya itu. Keduanya, ketiganya saya tadi ke si Bolong itu adalah kuda hitam baik kuda itu sambil bawa wortel. Saya sambil ngelus-ngelus gini, Bolong doakan saya ya. Saya kesini punya hajat, dimudahkan, dilancarkan. Kamu harus mendoakan saya ya.
si bolong itu kudanya begini gitu, bukan saya bolong, kuda yang bolong gini, gitu. Ya, doakan saya ya semua aja saya berhasil pasti berhasil gitu. Silakan Bu. Nah, nanti kalau Bapak dan Ada Ibu yang nanya nih, Bapak? ya, Haji? nanti Ada yang kalau nanya? nggak apa-apa, nanti kalau Bapak dan Ibu, saya nggak punya uang, nggak apa-apa, nanti kebolong, terus nanti Bapak dan Ibu tiktokan sama si bolong, kan ya kan? Betul Pak Haji. 100% tamu-tamu saya yang tiktokan sama si bolong 100% terkabul. Terkabul. Dia tiktokan aja, dia tiktok si bolong, diajak ngobrol di bolong, dikasih lagu, jadi kita gembira. Jangan kita sedih dong, nggak bisa. Iya. Udah nggak punya duit, nggak gablek, sedih lagi. Bagus gak digigit sama si bolong. Tiktokan aja sama bolong, tiktok. Bolong, gue tiktokin ya. Nah, nanti ibu taruh di tiktoknya ibu. Nah, ibu ngobrol nih sama bolong. YouTube, taruh gitu. Betul kan? Betul Pak Haji. Pasien saya 100% sukses semua yang Betul. tiktokan sama si bolong. Saya Kadang buktinya. aja nggak punya duit buat beli Iya. makanin wortel. Jangan sampai gagal dong, gara-gara nggak punya duit terus gagal. Ini kan nggak pakai mahar pengobatannya. Enggak. Nah, beli berapa sih wortel? Paling sekilo berapa sih wortel? 10.000 tadi hampir 1 karung. Wah, tuh beli aja Di kasih tukang ojek gitu, wortel. saya. Nanti jangan juga si bolong doang, kanan kirinya kan Betul, ngeliatin. Kasih sebelah kanannya si bolong, kasih sebelah kirinya. Itu tadi praktekin kan? Yang sebelah kan Iya. dia kasih, dia ngeliat Udah tuh. dipraktekin tadi. Udah. Udah tadi Oke. dipraktekin. Semuanya Pasti. tadi dikasih gitu. Kudanya memang begitu, karena kan tamu saya yang utang 350 miliar kan juga lunas kan karena ngobrol sama si bolong. Tamu saya yang utangnya 200 miliar kan lunas karena ngobrol sama si bolong. Yang ngasih saya Robicon kan bisa lunas kan ngasih saya Robicon ngobrol sama si bolong. Yang ngasih saya mobil Land Cruiser, Pak Hengki, Land Cruiser itu kan ngobrol sama si bolong. Betul. Gak apa-apa, ngobrol aja. Si Ibu itu mau nanya. Bebas 24 jam kan namanya juga kandang kuda. Kecuali kalau ngobrol sama saya kan ada jam-jamnya kan ngantuk. Betul. Kalau mau bolong kan, Enggak Pak Haji, saya nggak ngantuk karena udah hasil kan. oh iya, tepuk tangan dong. Iya, iya, Seneng iya. malahan mah gitu. Iya, iya. Beda kan dulu dengan sekarang Pak Haji lihat saya kan. Iya, Dulu beda. kan muka saya dulu kusem, Kusam, Kayak- celong. selain celong kayak aki-aki gitu. Aki-aki. Iya, kalau sekarang kan beda, kayak batu gitu. aki. Iya. Akinya nggak dua, jadi aki aja gitu. Coba, siapa yang menanya? Itu. Gimana Bu? Teriak dari jauh. Teriak. Sama si Mas Bolong. Bebas Bu. Bebas sembarang aja waktunya. Itu si Bolong itu di lantai 3 paling ujung. Kalau nggak tahu nanti nanyain pegawai yang ada di sana, si Bolong mana gitu. Nanti kalau cocok dengan kita, si Bolong itu ungguk-unggukan gini Bu. Manggut. Iya, manggut-manggut. Kalau cocok terus pasti dekabul dah besok paginya. Iya. Nggak sampai seminggu. Paling Iya, lama mas seminggu. betul. Dia manggut-manggut. Itu aja Pak Haji, makasih. Ini banyak yang lain. Apa-apa ada yang mau nanya lagi? Ada nggak mau nanya lagi? Yang lain? Iya. Ya boleh. Teriak. Itu rendaman celana dalam Ya. pakai bacaan-bacaan. Enggak main kalau gitu. Gini aja. Pokoknya gini. Atas izin ridho Allah Subhanahu wa taala, karomah rumah doa anak yatim kanak embe, pimpinan Bapak Haji Dewi Susanto. Rendaman ini sing jadi uang sing masuk ke rekening saya, sing ngisi sambil salahnya diginikan. Terus rendamkan lagi airnya pakai mandi, udah gitu pakai ngepel gitu Pak Haji. Misalnya saya bilang gitu, bukti sih, makanya saya jauh-jauh dari Bandung. Kalau nggak ada bukti ngapain saya 2 kali ke sini, ngambur-ngambur ongkos dan biaya dan waktu. Betul ya Pak Haji? Iya. Karena ada bukti gitu. Nah itu, cuman saya kesini kedua kali teh mau nanyain, saya pengen ada yang lebih. Kalau orang kan selalu pengen yang lebih terus sebelum meninggal, sebelum mati selalu pengen lebih gitu. Jadi gitu. Jadi Ayo, yang mau nanya lagi, gitu. nggak apa-apa. Ayo, teriak, jar Silakan. Tiap hari ganti, mau tidur rendam, pagi-pagi dipakai mandi, pakai cuci muka buat apa? Wajah parongan. Saya dulunya waktu pertama ke sini kurik ini Bu, banyak yang kunung-kunung. Sekarang tuh mata saya juga jelas tuh. Dulu mata saya itu petep Bu, ini celong kata Pak Haji juga. Sekarang nggak pakai kacamata juga, lihat Ibu cantik-cantik tuh. Iya. Balik pakai ini. Oh bisa yang lain Bu, gonta ganti.
ganti-ganti tiap tiap hari ganti. Cuman yang paling maskot itu celana merah saya, Bu. Itu kalau Ibu mau beli celana saya yang dalam itu dijual 5 juta nggak akan saya kasih, Bu, walaupun jelek juga itu. 9 kali sebutkan keinginan Ibu atas izin ridho Allah Subhanahu wa taala, karomah rumah doa anak yatim kana embe, asuhan pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto berhasil yang lihat wajah saya sing jadi uang sing masuk ke rekening saya, dari mana datangnya masuk ke rekening saya, gitu aja. Kan ucapan adalah doa, jadi ucapan yang bagus-bagus. Kalau yang jualan simpen celana dalamnya dilaci besoknya ganti lagi. Tapi kalau maskot celana dalam kalau Ibu nggak kalau Ibu kuat mah basah-basah pakai tidur aja lagi, rendam lagi. Ya nggak pakai plastik, Ibu teh, biar si uangnya itu pada tidur semua, nggak keluar lagi. Yang laci kasir, uang masuk semua ke laci. Jadi kalau mau keluarga nanti jadi bawa temennya ke sini. Kata saya kayak teman uang kayak saya gini lagi sepi, si laci sama si meja, kamu sepi aja, masuk uang ke sini. Datang, Pak, ini celajin berapa? Pak, baju atasan ini berapa? Padahal itu jarang laku. Tapi waktu itu laku sih, kebanyakan daster lagi. Jangan yang udah bersih, Pak, ngapain? Nggak ada keringat Bapak tuh yang sudah dipakai. Jangan pakai apa-apa, Bu. Celana dalam bekas pakai. Celana dalam bekas pakai. Jadi belum dicuci, belum bau deterjen, belum celana dalam bekas pakai, bau keringat kita. Bau selakangan kita. Nah, itu minimal pas dicopot, dicium langsung masuk UGD. Nah gitu ya. Yang bekas pakai, Kalau punya centong dari Pak Haji, ATM-nya disimpan di atas centong. Bapak tidur, masuk ke rekening Audi, kan rekening saya masuk. Ya alhamdulillah, ada aja. Nggak tahu, kan nominalnya nggak usah disebutin lah. Pokoknya ada aja, saya nggak pernah kosong itu rekening itu. Centongnya harus tua, lebih tua dari kita. Nggak bisa centong kayu. Dapatnya dari mana? Nanti dikasih gratis, tuh kan ada centong tuh sebelah sini. Dari Pak Haji. Ini di sini nih, yang karung-karung. Nah, nanti dikasih semua centong. Itu centongnya tua-tua. Jadi nggak usah beli centong. Oh, nggak bisa centong yang baru, harus centongnya udah tua. Dan harus centongnya kayu jati. Kalau kayu biasa nggak lama. Kayak jok aja. Jok mebel kan yang bagus kayu jati kan. Nah, jadi centongnya harus kayu jati. Terus centongnya lebih tua dari umur kita. Kalau umur kitanya 40, ya centongnya 41 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Iya. Jangan sampai Bapak umur 40, 50, centongnya baru umur setahun. Nggak bisa. Iya. Lanjut. Saya mau nanya lagi. Mau nanya lagi, semangat. Kencang. Yang gelas. Apanya? Nggak usah digilas. Digilasnya di wajah aja. Dibilas di wajah. Ya. Oh, pakai air manda dicampur sama air lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kita ritualin dulu. Nanti kalau udah selesai Bapak sama Ibu bilas. Nah gitu. Pakai air bersih. Begitu boleh. Malah kalau Ibu dagang nasi uduk, berasnya dicuci dulu pakai rendaman celana dalam. Betul, jorok. Ya enggak lah, maksud jorok. Nanti kalau udah dicuci, dibilas pakai air bersih. Jadi nanti yang makan nasi uduk, bawaannya kok pulen nih nasi uduk. Betul. Rasa selakangan. Jorok. Ya enggak lah, kan nanti dibilas. Jangan bilang nggak dibilas. Ibu dagang apa? Coba warteg. Nah, sayurannya dicuci pakai rendaman celana dalam. Udah selesai, dibilas. Gitu. Jangan salah praktek dagang bakso. Celana dalamnya direbus di panci, jangan. Nanti dagingnya nggak berasa daging. Celana dalam. Kedua, kalau Bapak dan Ibu jualan kan hampir 100%. Orang dagang tuh sekarang punya pesugihan. 100% orang dagang tuh punya asian. Orang dagang tuh pasti punya daya tarik. Nah, bisa gak barang dagangan yang Ibu habis belanja kayak beras, daging, gula, kopi, teh, mihun. Apalah kalau Ibu dagang masakan matang. Atau kalau Bapak misalkan dagang baju, atau Bapak dagang jual beli motor.
bisa gak tuh dilangkahin dulu biar nggak ada sawannya. Karena kalau nggak dilangkahin, kalau dia punya itu udah ASEAN atau dia punya pesugihan, itu nanti pelaris kita lari ke dia. Gitu. Ini ilmu baru juga. Makanya setelah dia meraktik ilmu RDA kok lama nggak balik-balik Pak Haji. 9 kali sampai kontol lo copot. Mentah, mentah sebelum dimasak. Bihun mentah, daging mentah, beras mentah, daun bawang mentah dilangkahin. Hah? Semua mentah, karena kalau matang nanti ganggu rasa. Mentah. Makanya kan kemarin dia udah merakit ilmu RDA kok omsetnya turun-turun. Ya udah, coba saya cek ya ke warungnya ya. Mana dagangan kamu? Lah ini bos pemilik apa? Pemilik berasnya punya pesugihan. Coba dilangkain berasnya. Dilangkain berasnya. Ibu maunya miring boleh, sedeng boleh, maju belakang maju boleh, apa aja pokoknya dilangkain, jejerin lah beras. Kalau dagang daging, bumbu dapur, bawang goreng, apa aja lah. Nah ibu langkah 1, 2, 3, 4 sampai 9 kali. Nah itu dikukut-kukut, dirapiin, nah dimasak, dibuat olahan. Itu wow luar biasa. Karena kita nggak bisa ngelarang loh Pak. Grosir beras punya pesugihan, kita nggak bisa ngelarang, haknya dia. Pedagang daging punya pesugihan, biar orang pada belanja ke dia terus, nggak bisa dilarang. Kita juga begitu dong. Nah kita bikin penawar dulu, namanya penawar. Kayak orang zaman dulu, depan rumah ada yang meninggal, kan anak kecil dikasih bengle itu jidatnya, biar nggak sawanan. Orang mati bikin selamatan kendurian. Nah kenduriannya kan dilangkain sama ibu kita sebelum dimakan sama anak-anaknya, biar nggak sawanan. Nah itu juga begitu. Nah itu dipraktekkan. Yuk ada yang mau nanya lagi? Boleh, ke sana. Silakan. Bukan nanya ke saya. Kencang. Mak, saya kan usaha di warung. Terus saya belum pernah praktek ini sebelumnya karena tahu. Nah itu sesama jual nasi sering banget beli nasi ke saya. Duitnya boleh nggak dicampur dengan duitnya? Boleh, kan udah di dalam lacinya ada cara dalamnya ibu yang udah 100 tahun. Ada baju saya baru pertama. Enggak, nanti pulang dari sini dicopot tuh cara dalam ibu. Kok nggak ada? Dicopot, ntar pulang dari sini copot. Nanti kan kalau duitnya yang orang beli kecampur sama duitnya ibu, nanti kan yang nakalin ibu masuk UGD. Ibu tinggal besuk ke UGD. Atau masuk ke ruang jenazah, ibu tinggal melayat. Gitu. Oh. Ini kan ditaruh di laci. Di laci. Sama centong malahan mah. Ya. Biar banyak uang. Jadi kalau ada yang nakalin dihajar. Ini ilmu baru, manjur, ya kan? Iya, Pak Haji. Ada lagi mau nanya? Terus saya Kencang. Ya, saya datang ke sini, Mang, karena saya kan megang arisan. Cuman saya ditipu sama yang main. Itu yang blon siapa? Ibu. Karena orang itu sudah dapat terus menghilang, nggak mau ngulangin lagi. Jadi terjadilah saya sangat sulit, korban dari penipu itu. Jadi merembet, jadi saya banyak urusan tidak terbayar. Jawab, bisa gak? Gini aja Bu, ini contoh kecil aja dulu ya Bu. Ya. Kalau kolesterol harus diapain? Diobatin ke dokter kan? Ya. Saya bukan ke dokter, bukan diobatin, pakai celana dalam, apalagi uang yang ditipu orang. Dia kan punya jiwa, punya hati, pakai celana dalam aja. Di ini air rendamannya, airnya disiraman aja keluar. Datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini, gitu aja. Gitu. Ya iya, harus bayar, banyak datang ke sini harus pinjam lagi ke ibu. Ya, harus bayar tuh. Ya Pak Haji. Iya. Nah gitu. Nah gitu contoh kecil itu kolesterol saya Bu 280 sekian Bu. Pakai celana dalam digosok-gosok sembuh Bu. Tadi mau berangkat ke sini sakit gigi Bu, pakai celana dalam. Untung belum dicuci sama saya. Dia gini. Sembuh Bu. Baru ini kerowok bolong. Itu celana dalam. Ya. Kalau aku seingatnya pengen cepet-cepet ke sini. Seingatnya datangnya di ininya gitu. Nggak dihitung, udah pengen sembuh, pengen cepet-cepet datang ke Pak Haji. Kalau Pak Haji belum datang juga, saya mau ditungguin mau 1 tahun juga. Mau digosok ya?
Pakai celana dalam ya, biar datang ya. Iya, Pak Haji datang ke sini, Pak Haji datang ke sini langsung gitu. Mungkin Pak Haji ada yang banyak yang mau Nggak nanya ke Pak apa-apa, ada yang mau nanya lagi ya? Haji. Ada Silakan, nanya. silakan. Kan kalau Bapak Kencang, Kencang. kencang. kalau Bapak kan usaha Pakai itu, pakai mic. kalau Bapak kan usaha baju sama celana. Kan kalau saya mah kan donat, Pak ya. Iya. Nah, donat itu emang udah banyak yang beli, udah mau inilah gitu ya. Banyak gitu ya. Nah, saya tuh pingin seperti apa? Bolu susu Lembang. Kalau saya pingin jadi donat susu Lembang gitu. Nah, caranya gimana Pak ya biar Gini, apa? Bu. Jawab, yang kencang. Mudah itu, Bu, mudah. Mudah. Karena saya udah jadi murid pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, mudah itu. Air rendaman, airnya pakai adonan, Bu. Lebih dari susu donat, malah kayak susu ibu malahan mah. Ya Pak Haji. Bener, Bu. Airnya pakai adonan ya Pak Haji ya. Masa celana dalamnya pakai jadi bolu kan nggak mungkin, Bu. Ya airnya ya Pak Haji. Gini aja, gini. Bahan bakunya donat itu kan ada tepung, ada telur, ada terigu, ada vanili, gula. Minimal 10 menit ditutup deh, diungkep dulu pakai celana dalamnya ibu gitu. Nanti udah diungkep telurnya, apa semuanya bahan bakunya, ambil celana dalam ibu. Nah, baru ibu bikinlah donat. Itu juga bisa diungkep biar nanti yang pedagang telur ada pesugihannya, tepung terigu dia punya asian, minimal ibu nggak ketarik, gitu aja. Ada lagi? Bapak punya toko, Iya. kan harus punya modal. Iya. Aku nggak punya modal, Bu. Nggak punya modal, aku punya toko, jujur aja. Datang ke Pak Haji, malah muka saya kayak aki-aki, Bu. Betul. Sedih, sangat sedih sekali. Gosok dulu mukanya ibu pakai celana dalam 9 kali, mau tidur Betul. bangun tidur. Nah, gitu. Nanti ada aja orang ngasih modal ke ibu. Betul, Bu, itu. Betul saya gitu. Betul, Bu. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang lain? Di bidang usaha atau di bidang penyakit? Pokoknya celana dalam itu adalah multi semuanya. Jadi multi, serba bisa, serba ada gitu ya. Kalau yang saya rasakan tapi nggak tahu, pokoknya saya sangat yakin sekali celana dalam saya itu yang paling manjur. Celana dalam saya yang dari kain jersey warna merah itu terus terang aja. Kalau dijual 5 juta nggak akan saya jual, Bu. Jujur aja, padahal udah jelek itu. Udah jelek itu, sangat jelek. Tapi manjurnya, alhamdulillah gitu, Bu. Gitu. Ya. Ke sini, nanya ke sini. Jangan ke saya kan. Istri saya yang ini mau dicalonkan caleg anggota DPR developer Pak Haji, dan apa yang harus dilakukan? Sama kayak dia kan manggil duit. Lo kan manggil orang. Ya digosok mukanya pakai celana dalam. Mau tidur 99, bangun tidur 99. Heran, ntar banyak aja yang nyolok wajahnya. Betul itu. Ya, amin Pak Haji. Itu betul. Ada lagi? Yang penting mah wajah sing jadi uang, wajah kita Ya. yang dilihat orang sing jadi uang. Ya. Kayak saya kan dikasih orang 2 juta, weh. Ngapain kata saya dikasih 2 juta? Jual beli juga enggak sama dia. Ternyata dia ingat sama saya, kasihan katanya. Kenapa harus dikasihan? Saya udah jadi orang kaya, kata saya gitu. Yang punya toko maksudnya jadi orang kaya gitu, Pak Haji. Tadinya kan saya orangnya nggak punya apa-apa, Pak Haji. Rumah juga ngontrak, bukan ngontrak, diam di istri saya. Nah, nanti gini, yang ada di ruangan sini biar cepet gantian sama yang di luar. Bisa gak jangan nanya masalah yang sama dengan Bapak ini. Kalau nanya saya nggak mau jawab. Kan udah ada contohnya. Ya, jangan nanya lagi, nanyanya yang lain. Saya nggak setuju. Waktu Bapak datang ke sini punya utang nggak? Enggak ini. Saya jujur aja, saya nggak punya utang dan nggak punya buat modal. Oke. Tapi sekarang punya toko, barang banyak saya. Oke, jangan melakukan ilmu tadi ya. Ilmu tadi, celana Ya. dalam dengan sentong. Ya, kalau sholatnya tuh tepat Sholatnya waktu, tepat waktu. badia qobliyah dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong, paksain. Nah, Bapak jangan nanya lagi, Pak Haji saya pengen punya modal, gue kepel. Kan udah ada contohnya. Lo Tahajud praktekin dulu gitu loh. Jangan apa-apa nanya, praktekin dulu. Nanti kalau udah praktek, belum terkabul, baru kita namanya konsultasi privat khusus. Spesifik tuh khusus, karena udah praktekin. Ini belum praktekin nanya. Pak Haji, gimana caranya saya punya modal? Aduh, tadi kan udah ini contohnya. Ya nanti.
Jadi nanti begitu. Iya. Nyontek kayak ini ya, jangan Pak Haji, saya pengen punya modal 1 miliar. Ya ini praktekin dulu. Nih udah praktekin belum? Belum. Ya jangan tanya lah. Praktekin dulu. Nanti yang kedua, besok pagi atau besok sore karena saya ada. Besok sore atau besok nanya, Pak Haji. Ah baru. Jadi jangan gimana? Aduh, bisa jawabnya 4 jam. Kasihan kan yang lain. Nah, jadi nanti nyimak gitu. Ya, bisa kan? Oke. Bapak apa lagi? Yang mau diobrolin? Jadi gini Pak Haji, saya bicara ini bukan mengada-ngada Pak Haji. Ya. Saya nggak mengada. Karena Allah kan selalu lihat terus Pak Haji. Saya bukan mengada-ngada, bukan merekayasa. Kalau ibu nggak percaya, saya di bawah HP-nya. Ya. Di bawah HP-nya ini percaya. ada profil bajunya, tokonya juga. Malah saya di foto di tokonya juga. Ya. Itu bukti nyata dari ilmu RDAY, celana dalam semua baju dibalikan. Jangan malu-malu. Yang penting kita hasilnya waras, itu aja yang saya rasakan gitu. Kalau ibu menurut yang nggak punya modal, yang nggak punya uang, yang mau dagang, seperti saya sok ikuti. Saya sekarang sedang berjalan. Saya ke sini. Kenapa saya ke sini? Saya ngasih kabar gembira ke Pak Haji Dewi Santo. Kenapa dulunya saya susah, sekarang alhamdulillah punya toko, punya barang, dan malahan sayanya happy. Nah gitu. Keduanya saya ke sini cuman pengen, namanya orang kalau udah dikasih 1 minta 2, minta 3, sebelum meninggal terus saya minta. Nah contohnya seperti saya minta 2, minta 3 sekarang wajib gitu. Itu aja mungkin wajib. Bukan ada masalah apa-apa, minta lebih lagi gitu. Boleh. Gitu nah aja. sekarang kalau pengen lebih, mukulnya dilebihin. Siap aja. Centongnya ngajak ngomongnya lebihin. Siap. Syukurnya lebihin. Siap. Dia qobliyahnya lebihin. Siap. Sedekah subuhnya lebihin. Siap Haji. Sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Itu aja dulu. Siap Haji. Kontol boleh bolong, sedekah subuh nggak boleh bolong. Siap. Kontol boleh bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Ya. Bisa? Bisa Pak Haji. Oke. Saya siap laksanakan Pak Haji. Oke, bos, di vlog bos. Sebentar di situ. Buat tamu-tamu tadi WhatsApp. Ji, tolong dong konsulta apa? Bosnya cerita khusus sama Regi, Mas Regi. Boleh. Ya. Boleh. Mas Regi juga pasien saya tahun berapa lagi? 2014. Ya. Ini sekarang dia datang lagi bantuin YouTube-nya RDAY. Nanti boleh, bos di vlog bentar ya. Boleh, biar, bisa Pak Haji. Biar dicontek sama tamu-tamu. Pulangnya besok saya ada. Hah? Mau nginep kan di sini? Mau nginep? Mau nginep Pak Haji. Boleh. Tapi di vlog dulu bentar. Iya, siap. Bisa, ya? bisa. Oke. Iya, tepuk tangan dong dari Bandung. Yuk. أشرق بدر